Yang presentasi tugasnya dipegang aja supaya nanti kita nggak perlu nyari di sini. Yang tidak presentasi tugasnya dikumpulkan. Kemudian kita mulai ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan yang pertama sudah di Pendopo. Hari ini pertemuan kedua, kemudian yang ketiga, keempat dengan saya. 5, 6, 7 dengan Pak Deden. Pertemuan ke-8 UTS. Kemudian sesudah UTS saya dengan Pak Deden duet. Dan tidak ada UAS ya. Saya ulangi, jadi nilainya bukan, jadi teknik penilaian nanti adalah UTS itu diambil dari nilai UTS plus tugas, kemudian nilai UAS diambil dari praktikum dan tugas. Saya ulangi, nilai UTS diambil dari ujian UTS-nya dan tugas, kemudian nilai UAS diambil dari praktikum dan tugas. Kan nanti sebelum praktikum ada tugasnya juga. Oke, kenapa kita sering bikin tugas? Untuk membantu penilaian. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya, ketika sosiologi agraria, siapa di antara Anda yang mendapat nilai di bawah B? Nggak ada kan? Oke, berarti kan tujuan kita berhasil, karena memang kita ingin tidak ada nilai di bawah B. Ya? Oke, kalau soal teknik penilaiannya, Anda harus japri. Misalnya, Pak Aris, saya nilai sebenarnya berapa? Kemudian nilai yang diumumkan berapa itu, tapi japri, karena itu kan rahasia ya, personal, tidak boleh diumumkan. Oke, sekarang kita akan mulai. Jadi nanti ada satu mahasiswa di sebelah saya, dia akan presentasi sebagai narasumber. Materinya tentu diawali dari materi 1, kemudian nanti ada satu mahasiswa di depan sebagai pembahas, kemudian nanti mereka pertama narasumber presentasi versi dia untuk materi yang sama, materi 1, pembahas presentasi materi dia, materi 1 versi dia, kemudian masing-masing bertanya seperti capres ya. Misalnya pembahas bertanya mengapa narasumber menempatkan poin 1 tentang sesuatu, yang boleh jadi poin 1-nya narasumber berbeda dengan pembahas. Nah, nanti gantian, kemudian saling menjelaskan. Dan tugas saya hanya meluruskan kalau sudah betul, it's okay, lurus, kita lanjut materi kedua. Dengan catatan Anda tetap diminta untuk membaca seluruh materi, tetapi yang dipresentasikan di kelas hanya materi yang Anda sukai. Kalimatnya saya ulangi ya, Anda diminta membaca seluruh materi karena itu berkaitan dengan ilmu, Anda harus menguasai ilmunya. Tetapi karena waktu di kelas terbatas, kita hanya membahas materi yang kita suka. Suka-suka kita, suka-suka Anda. Ya, kemudian setelah itu nanti kita berlanjut materi kelima, selesai bubar. Mudah-mudahan jam 11 sudah selesai. Ya, kita ambil cara praktis. Karena materinya banyak, jadi perlu saya sampaikan, di setiap pertemuan akan ada 5 materi yang banyak. Karena reforma agraria itu kan memang banyak ya. Dia ada penataan aset, ada penataan akses. Dari mulai A sampai Z itu banyak sekali bahannya. Oke, kita lihat daftarnya, atau sudah hafal daftarnya? Siapa yang pertama? Bram Alfiano Putra, mana? Silakan sebagai narasumber. Applause buat Bram. Sebagai narasumber materi 1. Kemudian pembahas Ihsanuddin, mana orangnya? Silakan di depan Mas, biar gampang kameranya, biar lebih lihat. Ya. Bram akan presentasi materi 1 yang dia suka. Dia akan tempatkan poin 1, 2, 3, 4, 5 sesuka-suka dia. Kemudian sesudah itu gantian pembahas juga akan presentasi yang dia suka 1 sampai 5. Sesudah itu mereka saling diskusi. Pembahas akan bertanya mengapa Bram menempatkan poin 1 tentang isu tertentu. Tentu ada alasannya. Nanti sebaliknya Bram akan bertanya mengapa pembahas menempatkan poin 1 yang dia pilih. Tentu ada alasannya. Selesai itu, kalau ada yang perlu kita diskusikan, kalau enggak kita lanjut ke materi 2 ya. Prinsipnya makin cepat makin baik. Oke, kita mulai dari Bram.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram Biaro, NID 223149 kelas J. Sudah diposting fotonya Mas Bram? Diposting di WA Group ya. Kalau belum dipoto dulu. Jadi Mas Bram dengan Mas Ihsanuddin tolong difoto materi yang akan dipresentasikan. Berarti kan cuma sampai sini, materi satu. Yang calon presenter lain juga gitu ya, dipoto supaya kita bisa tahu beliau ngomong apa. Gitu. Nah sudah, Ihsanuddin sudah, Bram sudah. Oke Bram. Untuk materi 1, untuk yang pertama, Mana materi satu? Salah foto. Oh ini. Ini. Oh iya. Tolong lihat materi satunya Bram ya, jangan keliru yang karena dia kirim 2 foto. Lihat yang materi 1, ya? Oke. Silakan Bram. Supaya kita nggak salah materi. untuk poin yang pertama, cara membaca konsep reforma agraria adalah dengan memaknai perubahan sosial sehingga selalu berubah. Untuk yang poin kedua, perkataan Soekarno-Hatta mengenai perjuangan melawan penjajah. Yang ketiga, pada tahun 1958 lahirnya Undang-Undang Nomor 86 tahun 1998 tentang nasionalis perusahaan milik Belanda di Indonesia dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang penghapusan tanah partikel. Hasil rumusan oleh Panitia Agraria Jogja. Untuk poin yang keempat, pada tahun 1960 UUPA lahir yang digagas sejak 1998 lewat kepanitiaan Jogja sampai terakhir kepanitiaan UUPA di bawah Menteri Sajowo. Tahun berikutnya plan reform dijalankan untuk fase 1 Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Untuk poin yang terakhir, pada tahun 1989 Akademi Agraria Yogyakarta dan Semarang bergabung menjadi Akademi Pertanahan Nasional atau APN. Oke, terima kasih Bram. Berikut silakan Ihsanuddin. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin, NIT 22314107. Materi pertama, poin pertama yaitu konsep dan filosofi agraria reform. Konsep reform agraria yaitu abstraksi suatu ide, gagasan atau imajinasi yang dituangkan dalam suatu kata atau simbol. Filosofi agraria yaitu menyangkut pengetahuan dan penyelidikan yang memaknai secara hakikat atas suatu peristiwa. Poin kedua yaitu peraturan kolonial. Peraturan kolonial ini terjadi beberapa peraturan. Yang pertama di tahun 1811 sampai 1816 yaitu adanya pajak kerja rodi. Poin yang kedua tahun 1816 Belanda kembali menguasai Hindia Belanda. Poin ketiga 1826 sampai 1830 yaitu ada perang Jawa, dikenakannya harga dan identitas tanah. 1821 sampai 1837 itu perang Kaderi. Yang poin keempatnya 1830 terjadinya budaya tanah dan kerjasama sistem tanah paksa. Poin 3 jangan kekacauan dan arus balik. Pada tahun 1965 proyek reform gagal. Ganti rugi belum bisa diselesaikan, arus balik pengambilan tanah terjadi. Yang keempat, yang reform lahir di sini. Undang-undang agraria dan undang-undang
tanam tubuh di Well di dalam tahun 1870 diterima balik oleh statement general di Belanda. Masuklah modal vertikalir di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula dan kebun-kebun teh dan lain-lainnya. Poin kelima itu KMB dan jalan perundingan yang gagal. Yang ada beberapa poin juga. Yang pertama ini Indonesia tidak bisa mengklaim harta milik Belanda. Kemudian Indonesia tidak bisa menghindari dari proses ganti rugi atas harta Belanda berupa bangunan dan perusahaan yang ditinggalkan. Kemudian ada poin selanjutnya, Soekarno memutuskan pembatalan perjanjian sepihak pada tahun 1957. Dan poin selanjutnya, kesepakatan penting yang dicapai di dalam agraria, yaitu hak-hak aset-aset dan izin dan usaha Belanda di Indonesia. Sekian, Pak. Oke, jadi kita paham ya, jadi dua orang ini punya cara yang berbeda dalam mempresentasikan jalan pikirannya ya. Jadi Anda perlu tahu bahwa seorang sarjana itu punya kemampuan memberi legacy. Legacy itu mewariskan. Yang diwariskan oleh seorang sarjana itu adalah jalan pikirannya. Dan hari ini nanti bisa dilihat di YouTube, mereka berdua sedang mewariskan jalan pikirannya. Beliau concern dengan aspek land reform, tetapi kemudian beliau punya perhatian besar terhadap pendidikan. Beliau punya perhatian yang besar terhadap land reform, tetapi beliau fokus pada aspek yang bersifat politis kenegaraan. Maka kemudian diakhiri dengan KMB, ya, konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar itu adalah konferensi yang paling merugikan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia diakui kedaulatannya dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Belanda. Jadi Anda bayangkan, Belanda menjajah selama 300 tahun, kemudian selama menjajah itu mereka mengeluarkan biaya untuk perang dan lain sebagainya, dan itu harus ditanggung. Dan kalau saya tidak keliru, itu baru lunas sekitar tahun 2000-an. Jadi itulah sebabnya, maka kemudian kalau Anda pelajari para tokoh-tokoh militer, seringkali tidak begitu percaya dengan tokoh-tokoh sipil, karena ketika sipil bernegosiasi seringkali kalah. Nanti Anda perhatikan sejarah, bagaimana semua perjanjian, Renville, Rumroyen, dan lain sebagainya, itu memojokkan Indonesia, wilayah Indonesia semakin sempit. Kenapa? Karena kemampuan diplomatis orang-orang sipil lemah. Yang kuat kita di kalangan militer. Sudirman dan kawan-kawan itu sangat kuat, sehingga kemudian kalaupun kita kemudian menangnya karena aspek militer. Ini mirip sejarahnya dengan Vietnam. Vietnam juga begitu, diplomasinya mungkin lemah, tapi militernya kuat, sehingga kemudian mereka bisa mengalahkan Amerika Serikat. Jadi itulah, maka kemudian Anda harus paham bahwa seringkali diplomasi sipil itu lemah, dan itu kemudian tidak membuat kita patah semangat, kita orang sipil ya. Itu berarti memicu kita, memacu kita, mendorong kita agar yuk kita cerdaskan diri. Dan itu kita bangun sejak sekarang. Kita cerdaskan diri, pelajari konsep, pelajari paradigma, pelajari teori, berpikir kritis, kemudian berikan legasi. Berikan warisan jalan pikiran. Ya? Nah, sekarang kita persilakan mereka berdua berdebat. Saya persilakan Mas Ihsanuddin, silakan bertanya kepada Mas Bram. Ya? Dari materi yang beliau sampaikan. Bisa dilihat di materinya ya. Ya, silakan Mas. Kita lihat materinya Mas Bram ya. Ayo, jangan lama-lama. Tanya aja. Jadi saya ajari teknik bertanya ya.
Teknik bertanya itu pertama pilih aja suka-suka. Poin 1 sampai 5 pilih yang Anda sukai, kemudian kritik poin yang Anda sukai itu. Jadi lihat poin yang Mas Bram buat, kemudian pilih satu poin, kemudian kritik poin itu. Nanti beliau akan merespon. Itu cara cepat berdebat. Cara cepat berdebat dengan orang lain. Setiap pendapat selalu ada kelemahannya ya. Izin Mas Bram, saya ingin bertanya mengenai tujuan Poin berapa? reforma agraria. Poin berapa, Mas? Poin kedua, Pak. Poin kedua. Tujuan reforma agraria. Sebentar, poin kedua itu perkataan Soekarno-Hatta. Soekarno ya? Poin kedua perkataan Soekarno. Tunjukkan poinnya dulu, jangan pakai poin yang lain. Supaya kita fokus di beliau ya. Ya, poin berapa? Tunjukkan poinnya dulu supaya kita bisa fokus di poin itu. Poin berapa yang mau Anda kritisi? Poin kedua, Pak. Poin Perkataan Soekarno-Hatta, perjuangan melawan penjajah. Oke, silakan apa yang mau dikritisi? Apa yang mau Anda kritik dari poin itu? Apa kritiknya? Sesudah menemukan poinnya, berikan kritik. Ingat rumusnya, setiap pendapat ada salahnya. Cuma pendapat Tuhan yang benar ya, pendapat yang lain bisa salah. Menurut saya perkataan perjuangan melawan penjajah ini sangat berkenaan dengan materi saya, Pak, yang itu yang di materi 5 penolakan gagalnya KMP itu di poin keempat. Karena di poin ketiga, karena Soekarno-Hatta juga membatalkan KMP itu secara sepihak. Jadi apa kritiknya? Apa kritik Anda terhadap poin 2 yang disampaikan Mas Bram? Nanti gantian, Mas Bram pilih poinnya, sampaikan kritiknya. Sesudah itu selesai, ganti materi 2 ya. Ayo cepat. kritik terhadap materi Mas Bram ini Bisa? Kalau nggak bisa bilang pas, saya bantu. Oke. Nggak bisa itu ada dua kemungkinan ya. Memang nggak bisa atau takut sama Mas Bram. Jadi jangan takut. Kita kan nge-friend. Kita semua ini friend ya. Semua teman. Jadi nggak apa-apa, dia nggak akan marah, nggak akan tersinggung. Saya kasih contoh. Anda mengkritik poin 2. Perkataan Soekarno-Hatta, perjuangan melawan penjajah. Anda mulai dengan kalimat reforma agraria. Hari ini kita sedang diskusi tentang reforma agraria, dan khususnya pada kuliah hari ini kita sedang bicara land reform. Menurut pemahaman Anda sebagai pembahas, sebagai pengkritik, pernyataan Soekarno dan Hatta tentang perlawanan terhadap penjajah itu masih terlalu jauh dari konsep land reform. Karena mereka menyatakan sebelum merdeka, konsep land reform tahun 60. Ya, masih terlalu jauh. Untuk pernyataan yang masih terlalu jauh itu, apakah cukup relevan dianggap sebagai poin penting dalam jalan pikiran Mas Bram? Gitu ya? Oke, kita dengarkan jawabannya. Silakan. Silakan Mas Bram, jawab. Jadi gitu, jadi ingat rumusnya, setiap pendapat ada salah. Ya, silakan Mas. Ya, boleh, bebas. Oh ya, jadi kan di poin 2 Mas Bram bicara tentang perkataan Soekarno dan Hatta ketika beliau berbicara tentang melawan penjajah. Sedangkan hari ini kita sedang diskusi tentang reforma agraria, khususnya tentang land reform. Soekarno-Hatta bicara sekitar tahun 45 ke belakang, bagaimana melawan penjajah. Land reform tahun 1960, 20 tahun kemudian ya, mungkin sekitar 15 tahun kemudian.
pertanyaan berikutnya adalah, apakah cukup relevan menempatkan poin ini sebagai poin penting dalam 5 poin yang Anda sampaikan ketika kita sedang bicara land reform? Atau terlalu naif ketika menganggap itu sebagai hal penting? Begitu ya? Silakan Mas Bram. Ya. Ya, sambil nunggu Mas Bram mikir, saya ingin cerita tentang kuliah sosiologi agraria kemarin kan. Ternyata ketika ujian ada beberapa sahabat yang tidak ikut ujian. Kemudian mereka memilih ujian susulan. Yang bersangkutan mengira ujian susulan itu tertulis di meja di ruang saya. Padahal kemudian kebiasaan saya kalau sudah ujian susulan bukan ujian tulis tapi ujian lisan. Maka kemudian ketika seperti ini saya tanya, dia jawab, saya kejar sampai kemudian sulit. Jadi apa nasihat saya? Nasihat saya kalau ujian hadir. Jangan tidak hadir ketika ujian, karena begitu Anda ujian susulan, Anda bukan menghadapi ujian tulis tapi menghadapi ujian lisan. Dan itu lebih sulit daripada ujian tulis. Oke, silakan Mas Bram. Sebenarnya itu tidak relevan Pak, tapi untuk jangka waktu 25 tahun menurut saya relevan. Alasannya? Ya, alasannya. Yang penting alasannya. Di bagian mana relevansinya? Bukan yang penting argumentasinya. Oke, sambil nunggu Mas Bram mikir, saya kasih ilustrasi. Kalau saya tanya ketika orang bicara tentang perjuangan, mengapa Anda memilih pernyataan Soekarno? Mengapa Anda tidak memilih pernyataan Sumotirto? Sumotirto itu di buku saya kan ada ya, di Ngandegan Kontemporer itu. Ada pernyataan Sumotirto yang penting dalam konteks land reform. Meskipun land reform Sumotirto tidak sama dengan land reform nasional. Tapi kan sebetulnya embrio, inspirasinya dari land reformnya Sumotirto. Sumotirto itu menerapkan land reform tahun 1947, sedangkan Indonesia tahun 60. Jadi lebih ke belakang gitu ya, lebih terlambat. Meskipun kemudian kalau di Sumotirto hanya membagi hak garap, sedangkan di nasional membagi hak milik. Tapi kan embrionya di situ. Paradigma keadilannya itu diperkenalkan di era Sumotirto. Meskipun beliau bukan presiden, tetapi kan jalan pikirannya melampaui presiden ya. Gitu. Mengapa bukan itu yang Mas Bram pilih? Mengapa harus Soekarno? Kita tidak sedang bicara politik ya. Kalau politik nanti dia bisa bilang suka-suka, tapi kita sedang bicara RA, reforma agraria. Untuk pertanyaan yang tadi boleh saya? Ya. Yang tadi itu mengapa tidak relevan, tapi setelah 25 tahun itu jadi relevan. Karena itu berkaitan dengan Indonesia yang masih awal-awal merdeka, jadi salah satu tujuannya itu kesejahteraan rakyat. Itu alasannya? Ya, itu menurut saya. Iya. Kalau itu alasannya masih bisa kita patahkan ya. Karena yang bicara tentang kesejahteraan bukan cuma Soekarno. Semua pejuang bicara kesejahteraan. Mereka kan semua berjuang untuk Indonesia ya, untuk kesejahteraan. Dan kalau kita ingin fokus ke land reform, tadi saya bilang semua gitu ya. Tapi kita hormati Mas Bram. Applause buat Mas Bram. Terima kasih. Jadi nasihatnya adalah kalau nanti Anda berpendapat, jangan marah ketika dikritik. Berikan saja alasan. Soal kemudian orang mau menerima atau enggak itu urusan yang bersangkutan. Tapi sampaikan alasan Anda. Kecuali di ruang ujian. Kalau ujian tulis, nggak bisa Anda bilang terserah Pak Aris mau diterima atau enggak. Jangan, karena salah tetap salah ya.
Oke, sekarang gantian Mas Bram, silahkan kritik Mas Ihsanuddin. Poin berapa yang Mas Bram ingin kritik? Tunjuk poinnya dulu, biar kita bisa fokus. Pada poin 3, Pak. Poin 3, oke, silakan. Tentang zaman kekacauan ya? Iya. Oke, silakan, apa kritiknya? Itu kenapa kok proyek reform bisa gagal pada tahun ini? Oke, pertanyaannya mengapa proyek land reform gagal? Silakan Mas Ihsanuddin. Mengapa proyek land reform gagal ya? Kita juga perlu ingat, mudah-mudahan Ihsanuddin punya datanya. Waktu Anda bilang gagal, ada datanya Mas Ihsanuddin? Izin menjawab, Pak. Ya. Pertanyaan tadi, mengapa land reform itu bisa gagal? Land reform itu bisa gagal dikarenakan Indonesia dituntut untuk mengganti rugi dalam ganti rugi belum bisa diselesaikan, Pak. Belum bisa diselesaikan dari arus balik pengembalian tanah terjadi. Jadi kan dia bisa gagal dikarenakan Indonesia itu dipaksa untuk ganti rugi aset-aset Belanda seperti perusahaan dan bangunan-bangunan yang ditinggalkan Belanda itu, Pak. Kritiknya adalah land reform itu tanah objek land reform (TOL) itu tidak hanya tanah milik Belanda. Sehingga kalau Anda memberi itu sebagai alasan Indonesia harus bayar ganti rugi ke Belanda, itu tidak relevan. Yang lain, karena yang namanya tanah objek land reform bukan cuma sekedar tanah hasil rampasan dari Belanda, tapi banyak tanah-tanah yang lain ya. Apa contohnya? Tanah batas kelebihan maksimum. Itu kan orang Indonesia yang punya. Tanah terlantar seperti yang dicontohkan di Desa Ngandagan itu. Ada 11 hektar tanah milik asisten Wedana yang diterlantarkan, diambil alih oleh Sumo Tirto, kemudian dibagikan ke masyarakat. Di level nasional juga ada tanah-tanah semacam itu sejak awal-awal kemerdekaan. Dan itu tidak bergantung pada kemampuan kita membayar ganti rugi kepada pemerintah Belanda. Berarti bukan itu ya penyebab kegagalannya. Waktu Anda bilang gagal di poin yang mana?
bagian mana dari materi 1 yang menyatakan itu gagal. Silakan bacakan aja di materi 1 itu. Supaya kita bisa kemudian memahami ya. Ketika Anda bilang gagal itu, ada datanya nggak di materi 1? Kalau ada, bacakan. Kalau nggak ada, saya jelaskan. Nggak ada datanya ya. Oke, kegagalan land reform di tahun 1965 itu ada 2 hal. Pertama, kemampuan manajemen administratif, bahwa belum siap secara manajemen dan administratif. Yang kedua, aspek politik. Ketika mendengar aspek politik, Anda bisa hubungkan dengan realitas ketika kemudian terjadi tindakan sepihak daripada petani yang tidak memiliki tanah merampas tanah milik perkebunan tertentu. Anda bisa dengar peristiwa Bandar Betsi dan lain sebagainya. Itu nanti menjurus ke politik karena kemudian yang menggerakkan itu adalah kawan-kawan kita dari PKI ya, dari Barisan Tani Indonesia. Unsur politiknya di situ. Tetapi kemudian Anda juga harus akui ada aspek manajemen administratif yang memang belum siap. Teknik memberi ganti ruginya itu belum siap. Petugasnya belum memadai. Sehingga 2 aspek itu, jadi ada 2 aspek yang menjadi penyebab kegagalan, yaitu manajemen administratif dan aspek politik. Ya, hingga kemudian tahun 66 muncul semacam alergi, tanda kutip ya, alergi bahwa kalau menyebut land reform berarti menyebut PKI. Bahwa kalau kita mendukung land reform berarti mendukung PKI. Padahal di era itu kan era anti PKI. Maka kemudian beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa land reform itu bukan program PKI. Land reform itu program seluruh bangsa Indonesia. Dan itu sebetulnya juga dikerjakan di negara-negara yang non-komunis. Kalau Anda lihat negara-negara yang sukses land reformnya kan non-komunis. Taiwan non-komunis. Korea Selatan non-komunis. Ya. Jadi itu. Maka kemudian 2 hal itu. Ya, mudah-mudahan cukup. Saya pikir demikian ya. Untuk materi 1, aplaus buat Bram dan Ihsanuddin. Terima kasih. Ya, thank you. Tugasnya serahkan ke saya. Ya. Thank you. Oke, kita masuk ke materi 2. Silakan, siapa pembahas, siapa narasumber. Materi 2. Narasumbernya siapa? Mas. Oh, ya. Silakan pembahasnya, Mbak. Ya. Sudah dipoto? Sudah, Pak. Ya, kita lihat ya. Tolong kirim. Yang materi 2-nya aja, Pak. Ya, materi 2-nya aja. Anda perlu ketahui, untuk masyarakat semua, materi RA itu kan banyak. Pertanyaan menariknya kan, kalau materi sebanyak itu bagaimana cara Pak Aris membuat soal ketika UTS? Saya buat soal dari hasil diskusi. Ya. Jadi oleh sebab itu menjadi penting buat Anda menyimak diskusinya, ke arah mana diskusinya. Ya. Oleh sebab itu sebetulnya kalau ditanya siapa yang buat soal UTS, mahasiswa. Mahasiswa mendiskusikan materi tertentu, materi itu saya catat, ini saya pegang, dan ini kemudian nanti saya jadikan bahan untuk UTS. Sehingga kemudian Anda nggak usah bingung materinya yang sebanyak itu ya, karena setiap pertemuan 5 materi. Oke, sudah dipoto Mas? Mas Early ya? Terus pembahas? Sudah? Belum. Yang lain mohon disimak ya, nanti kalau mau didiskusikan selesai presentasi. Dicatat dulu, kemudian nanti kita diskusikan setelah presentasi. Sudah?
Ini materi 2, hanya materi 2 toh? Oke. Oh, tapi Anda lengkap ya. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Materinya sudah dikirim. Semua mahasiswa bisa lihat di WA grupnya ya. Kita dengarkan Mas Erli ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Rahman. Perkenalkan, nama saya Erli Muhammad Fauzan. Universitas NIT 22314099, nomor absen 15. Untuk materi kedua, berjudul kebijakan plan reform sebagai penerapan politik pembaharuan hukum agraria yang berparadigma Pancasila. Untuk yang pertama, itu saya mengambil Pancasila sebagai dasar paradigma politik hukum. Paradigma politik hukum agraria harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Pancasila dianggap sebagai filosofis, Johnsblack, dan common platforms dalam kehidupan bernegara. Lalu untuk poin yang kedua ada reform sebagai implementasi politik pembaharuan. Kebijakan dan reform dianggap sebagai implementasi politik pembaharuan hukum agraria. Hal ini tercermin dalam ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 2001. Poin nomor 9 MPR tahun 2001 yang memulaikan arah kebijakan termasuk pengkajian ulang peraturan perundang-undangan, penataan kembali penguasaan tanah dan pendataan. Lalu untuk poin yang ketiga ada prinsip plan reform. Plan reform yang diatur dalam kebijakan pembaharuan agraria mencakup prinsip keadilan, kepemilikan tanah untuk rakyat, inventarisasi dan registrasi tanah, penyelesaian konflik agraria dan penguatan kelembagaan. Lalu untuk poin keempat ada peran hukum dalam perubahan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga otonom untuk mengontrol sosial, tetapi juga terlibat dalam segala bidang kehidupan masyarakat modern untuk memfasilitasi perubahan. Lalu untuk yang terakhir poin kelima yaitu tujuan kebijakan pemerintah, yaitu melibatkan pemeliharaan ketertiban umum, kemajuan perkembangan masyarakat, dan pengelolaan benda material dan non material. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke Mbak Atalay. Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalay Paibawa, NIT 22314093. Di sini saya akan membahas materi 2 yang berjudul kebijakan dan reform sebagai penerapan politik pembaharuan hukum agraria yang berparadigma Pancasila. Pada poin pertama, saya membahas politik pembaharuan hukum agraria berparadigma Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, politik hukum Pancasila juga sebagai norma fundamental negara. Dalam menindaklanjuti politik pembaharuan hukum agraria yang diatur dalam UU-PA, pemerintah telah mengeluarkan ketetapan yang dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 9/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pada poin 2, saya mengambil tujuan pembaharuan agraria. Tujuan pembaharuan agraria adalah untuk mengatasi ketimpangan pemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber-sumber agraria termasuk tanah. Tujuan dari pembaharuan berparadigma Pancasila tersebut sebagaimana dituangkan dalam UU-PA dan MPR nomor 9/MPR/2001 agar politik pembaharuan hukum agraria nasional mengakar pada cita-cita dan tujuan bersama dalam suatu landasan filosofi. Pada poin ketiga, saya mengambil kebijakan dan reform sebagai penerapan politik hukum agraria berparadigma Pancasila. Kebijakan dan reform diatur dalam UU nomor 56 PRP tahun 1960 meliputi pembatasan luas tanah, larangan pemilikan tanah secara aksente atau buntai, redistribusi tanah yang selebihnya dari luas maksimum luas tanah, tanah-tanah yang terkena larangan aksente, tanah-tanah bekas sewa, swapraja, dan tanah-tanah negara.
Pada poin 4, saya mengambil pelaksanaan reform di Indonesia. Pada pelaksanaan reform bisa berjalan efektif dengan melihat 4 faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan reform, yaitu yang pertama, adanya komitmen politik dan konstitusi segenap komponen bangsa untuk melaksanakan program yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Yang kedua, adanya program yang jelas mengenai reforma agraria. Yang ketiga, adanya ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat menggambarkan keadaan subjek dan objek reforma agraria saat ini sebagai base imicordation. Yang keempat, adanya instrumen pengendalian dan pengawasannya yang transparan, akuntabel di setiap tingkatan pelaksanaan, dilengkapi dengan juklak dan juknisme. Yang kelima, ada program redistribusi tanah dalam pelaksanaan reform. Dalam pelaksanaan reform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang menginginkan tanah, cara intensif dan pembatalan dalam hak individu di atas sumber-sumber tanah. Redistribusi tanah dilatar belakangi oleh keadaan di mana terdapat sebagian besar tanah pertanian yang luas dimiliki oleh beberapa orang saja. Terima kasih. Oke, sekarang silakan Mbak Siva beri kritik atau bahasan ya atas materi yang disampaikan Mas Early. Poin berapa yang mau Mbak kritik? Ada 5 poin, tentukan poinnya dulu. Pada poin keempat, Pak. Poin keempat tentang peran hukum. Oke. Apa kritiknya, Mbak? Mengapa hukum termasuk dalam kebijakan dan reform termasuk pada peran perubahan masyarakat? Mengapa? Diulang pelan-pelan. Mengapa hukum termasuk kebijakan dan reform yang termasuk dalam peran perubahan masyarakat? Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Tolong mikrofonnya. Silakan Mas Erli direspon. Diulang dulu pertanyaan, paham nggak? Kalau nggak paham diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, hukum memiliki peran penting dalam kebijakan reform. Mengapa Mengapa hukum hukum masuk dalam kebijakan reform termasuk pada peran perubahan masyarakat? Oke. Ya, silakan Mas Erli. Saya sampaikan ya, mengapa hukum masuk dalam kebijakan dan reform dan mengapa dia merupakan bagian dari perubahan masyarakat, gitu ya, kira-kira begitu. Jadi yang di poin saya itu tadi adanya untuk mengontrol sosial, enggak hanya untuk mengontrol sosial, tapi juga terlibat dalam segala bidang kehidupan masyarakat modern, Pak, dan untuk memfasilitasi perubahan. Lalu juga ini menurut saya. Ya, silakan. Ini juga karena ada regulasi kepemilikan tanah juga dari kebijakan reform. Jadi itu untuk kayak mendukung regulasi hukum sendiri, Pak. Lalu ada lagi yang penanganan sengketa, Pak. Jadi implementasi reform sendiri itu kayak untuk penanganan sengketa bisa muncul juga, Pak. Jadi sistem hukum dan reform itu harus diperlukan untuk menjamin kepastian hukum seperti itu. Oke. Oke ya, saya tambahkan. Pertanyaannya adalah mengapa hukum masuk ke dalam kebijakan dan reform? Bahkan kemudian kalau kita ingin bicara lebih ekstrem, kita bilang hukum bagian utama dari dan reform. Karena hukum itu kan disepakati sebagai instrumen untuk mengatur kita bersama. Kalau Anda belajar tentang teori sosial, bagaimana sebuah bangsa dibentuk lewat teori negara ya. Sebuah bangsa itu dibentuk lewat kontrak sosial. Kontrak sosial itu ketika orang bersepakat untuk mencapai tujuan bersama, itu namanya kontrak sosial. Kapan kontrak sosial itu efektif? Ketika ia dilaksanakan. Kapan ia dilaksanakan? Dari generasi ke generasi. Bagaimana caranya agar dia bisa dilaksanakan dari generasi ke generasi? Dituliskan.
Jadi kontrak sosial itu harus dituliskan. Ketika kontrak sosial dituliskan, maka ia menjadi hukum yang berlaku. Ya, itu sebabnya maka kemudian hukum menjadi penting, menjadi instrumen penting dalam kita menjalankan plan reform. Ya. Karena dia menjadi semacam kesepakatan awal yang kemudian dikembangkan secara tertulis dan kemudian menjadi kesepakatan bersama dalam tindakan-tindakan selanjutnya. Itu cara bagaimana hukum mendukung plan reform. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa juga hukum menjadi instrumen penting dalam perubahan? Karena kalau bicara land reform kan bicara perubahan. Orang yang tadinya punya tanah berlebihan diminta tidak berlebihan dan kelebihannya diserahkan pada orang yang tidak punya tanah. Artinya terjadi perubahan. Bagaimana hukum bisa merubah itu? Nanti Anda baca literaturnya, banyak para pakar mengatakan law as tool of social engineering. Law as tool of social engineering. Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial. Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial. Dari hukum orang bisa ditata agar bersikap berperilaku tertentu. Bagaimana caranya? Ya, Anda bisa belajar teori perilaku sosial ya. Bahwa orang akan melakukan sesuatu kalau sesuatu mendapat reward. Orang menghentikan perilaku tertentu kalau mendapat punishment. Orang tidak akan berani mencabut patok batas kalau kemudian pencabut patok batas dikenai sanksi. Orang tidak akan berani memiliki tanah berlebihan kalau ternyata pemilik tanah berlebihan dikenai sanksi. Itulah cara hukum melakukan perubahan. Jadi seperti yang diingatkan oleh Mbak Siva tadi, hukum menjadi instrumen penting dalam land reform karena itu merupakan kesepakatan yang kemudian dikembangkan dari mulai tidak tertulis menjadi tertulis. Hukum menjadi instrumen penting dalam perubahan karena semua orang sepakat law as tool of social engineering. Jadi hukum adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial. Orang menjadi berperilaku tertentu karena ada reward and punishment, ada ganjaran dan ada sanksi. Saya pikir begitu ya. Sekarang kita gantian. Sekarang Mas Early bertanya kepada Mbak Siva. Silakan. Poinnya dulu, kemudian kita bahas. Ini untuk poin yang keempat, Pak. Poin keempat. Poin keempat itu slide ketiga. Iya, yang pelaksanaan dan reform di Indonesia. Oke, silakan. Apa kritiknya, Mas? Jadi untuk poin keempat ini pelaksanaan dan reform di Indonesia. Jadi saya bertanya apa peran dari pemerintah itu sendiri dalam mendukung keberhasilan land reform? Apa peran pemerintah dalam mendukung keberhasilan land reform? Oke, silakan mikrofonnya. Kita dengarkan ya. Untuk peran pemerintah dalam keberhasilan land reform itu ada pemerintah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat untuk menggambarkan keadaan subjek dan objek reforma agraria dan adanya instrumen pengendalian dan pengawasan yang transparan akuntabel di setiap tingkatan pelaksanaan dilengkapi dengan juklak dan juknisnya. Ada tambahan, Pak? Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang membantu mencapai tujuan land reform. Yang keempat, menyediakan sumber daya untuk mendukung land reform. Yang kelima, menyediakan pendidikan untuk mendukung land reform. Oke ya, sebelum nanti kita tanya responnya Mas Early. Sekarang mari kita uji pernyataan Mbak Siva. Kita lihat di poin 4 ya. Poin 4 itu kan ada 4 poin juga. Poin 4 ada 4 poin penting dalam konteks land reform. Misalnya poin pertama, adanya komitmen politik dan konstitusi mungkin ya. Komitmen konstitusi itu artinya pemerintah ingin melaksanakan konstitusi, tidak ingin melanggar konstitusi ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah poin pertama itu, adanya komitmen politik dan komitmen konstitusi itu dimiliki oleh pemerintah? Jawabannya ya. Berarti pemerintah menjalankan komitmen politik dan komitmen konstitusinya. Kemudian kita lihat yang kedua, karena ini kita sedang berusaha menjawab pertanyaan Mas Early, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keberhasilan land reform. Yang pertama, pemerintah menjalankan komitmen politik dan komitmen konstitusionalnya. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua apa, Mbak? Adanya program yang jelas mengenai reforma agraria. Adanya program yang jelas tentang reforma agraria.
tahun 61 kita dengar bahwa pemerintah menjalankan program. Programnya jelas. Kesalahannya bukan pada ketidakjelasan program, kesalahannya adalah pada ketidakmampuan manajemen administratif. Programnya jelas, tapi manajemen administratifnya yang kurang mampu. Ya. Berarti itu kan peran pemerintah yang membuat program yang jelas. Kemudian yang ketiga mana tuh? Adanya ketersediaan data. Ya, sejak tahun 61 itu kalau Anda pelajari sejarah pendaftaran tanah, sejak tahun 1961 sudah dilaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa. Meskipun kemudian nggak berhasil, tapi program itu sudah dilaksanakan sehingga pemerintah punya data. Meskipun belum berhasil melaksanakan land reform secara keseluruhan, tetapi di beberapa tempat, misalnya di Kebumen, nanti kalau Anda penelitian, silakan penelitian di Kebumen, tahun 62-63 itu land reform sudah dilaksanakan di sana, dengan cara mengambil tanah-tanah kelebihan batas maksimum, dan kemudian itu membagikan kepada masyarakat. Dari mana datanya? Dari pemerintah, dari BPN saat itu, dari agraria saat itu, maka kemudian itu membuktikan bahwa ketersediaan data meskipun belum utuh sebagaimana yang kita maksud di masa sekarang. Ya. Kemudian yang keempat, adanya instrumen pengendalian dan pengawasan. Instrumen pengendalian dan pengawasan ini memang masih lemah ya, karena kemudian kesimpulannya tahun 65 kan gagal. Jadi minimal poin 1, 2, dan 3 itu menunjukkan bagaimana pemerintah berikhtiar agar land reform sukses. Sehingga kemudian itu jawaban kita untuk pertanyaan Mas Terli, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keberhasilan land reform. Ya, kita dengarkan komentarnya Mas Terli. Silakan penutup. Ya, komentar jawabannya Mbak Siva. Yang tadi. Ya, jadi ada yang pertama itu ada pemerintah itu sudah menjalankan komitmen politik dan konstitusi secara komponen bangsa untuk melaksanakan program. Lalu untuk yang poin kedua itu ada program yang jelas mengenai reforma agraria, walaupun tadi yang coba jelaskan ada manajemen administrasinya ada kurang. Lalu yang ketiga ada ketersediaan data dan informasi yang lengkap. Walaupun di sebelum itu ada, walaupun data yang disediakan itu belum usul sebenarnya. Belum selengkap saat ini ya. Ya. Oke. Lalu yang poin keempat tadi adanya instrumen pengendalian dan pengawasan. Maksudnya itu juga penting sih Pak, karena tadi tahun itu juga sempat gagal. Yang poin kelima Nggak ada teman-teman. tidak. Oke. Nggak ada? Udah cukup ya? Oke, plus buat Mas Erli dan Mbak Siva, terima kasih. Kita lanjut ke materi ketiga ya. Thank you. Terima kasih. Yang materi ketiga, siapa pembahas dan narasumbernya? Silahkan ke depan, siapa yang jadi narasumber, siapa yang pembahas. Baru jam 9:30 ya, mudah-mudahan itu jamnya betul ya. Masih lama. Jadi kita masih punya waktu cukup. Sudah diposting? Oh, tolong posting ya. Sudah posting. Oh ya, silakan. Mbak Apriani, Mbak. Oke. Mbak Apriani dengan Andira, oke. Mbak Apriani berapa halaman? Banyak ya. Materi 3 aja toh? Oke. Oke ya, materinya sudah diposting di WA Group. Untuk teman-teman yang lain silakan lihat.
Dan kita dengarkan presentasi Mbak Apriani. Silakan Mbak. Selamat pagi, perkenalkan Selamat nama pagi. saya Apriani Gracia Buaton, NIT 22314991. Di sini saya akan membahas tentang materi ketiga, yaitu tentang kendala pelaksanaan land reform Indonesia, analisis terhadap kondisi dan perkembangan berbagai faktor prasyarat pelaksanaan reforma agraria. Poin pertama, saya akan membahas mengenai struktur penggunaan dan penguasaan tanah di Indonesia. Land reform dalam arti sempit berupa penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang merupakan bagian pokok dalam konsep reforma agraria. Penataan tanah ditentukan oleh dua faktor pokok, yaitu bagaimana struktur penguasaan dan penggunaan tanah. Dari struktur penguasaan khusus untuk perkebunan di Indonesia 4,56 juta hektar atau 32%, yang merupakan perkebunan swasta besar dengan dasar penguasaan berupa HGU. Secara teoretis, tiga tipe struktur agraria di dunia, yaitu yang pertama tipe kapitalis, tanah dikuasai oleh pemilik besar, misal swasta. Yang kedua tipe sosialis, yaitu negara menguasai tanah secara terpusat. Dan yang ketiga yaitu tipe populis, yaitu masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah secara privat dan kolektif. Sedangkan poin kedua yaitu mengenai pelaksanaan land reform Indonesia. Land reform Indonesia pernah diimplementasikan dalam kurun waktu 1961 sampai 1965. Namun dikatakan kurang berhasil dikarenakan kondisi politik di Indonesia sedang labil. Landasan hukum pelaksanaan land reform Indonesia adalah UPN nomor 5 tahun 1960, yaitu pasal 7 dan 17, pasal 10 dan pasal 53. Selama era pemerintahan Orde Baru untuk menghindari perawanan sosial politik yang besar, maka land reform diimplementasikan dengan bentuk yang berbeda. Peningkatan akses petani kepada tanah dilakukan dengan kebijakan berupa penyimbangan sebaran penduduk dengan cara transmigrasi ke daerah tanah yang luas dengan mengikuti ketentuan batas minimum penguasaan, yaitu 2 hektar lahan digunakan per keluarga. Poin ketiga yaitu peluang pelaksanaan land reform. Pembaruan agraria secara mensyaratkan dua hal pokok, yaitu komitmen politik pemerintah yang kuat di satu sisi dan tersedianya modal sosial. Sistem agraria yang akan berjalan di negara, baik penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, akan lebih ditentukan oleh pasar dengan ideologinya. Kunci pokok pelaksanaan land reform ada pada politisi, karena permasalahan land reform ada dalam aspek politik. Kesadaran dan pengalaman pihak politisi dapat ditelusuri dari produk kebijakan yang dihasilkan. Didasari Kepres nomor 131 tahun 1961 yang kemudian disempurnakan oleh Kepres nomor 263 tahun 1964 yang dibentuk Panitia Reform Indonesia mulai dari tingkat provinsi sampai desa. Kebijakan reform di masa Orde Baru mengambang dan kabur. Sikap ini dimaknai untuk mengambil keuntungan secara politis. PP nomor 25 tahun 2000 menyebutkan bahwa kewenangan penetapan persyaratan dan reform berada pada pemerintahan pusat bersama-sama dengan antara lain penetapan persyaratan pemberian hak atas tanah, penetapan standar administrasi tanah, dan penetapan pendahuluan biaya penyandaran. Poin keempat yaitu kegiatan organisasi masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi. Kelompok tani dibangun lebih sebagai sebuah organisasi ekonomi dan sosial, bukan organisasi yang untuk aktivitas politik praktis. Beberapa organisasi yang sudah terbentuk sejak Orde Baru, misalnya HKPI, selain masih terjebak kepada kalangan elit, juga pada awalnya kurang diberi keleluasan dalam perjuangan politik. Beberapa organisasi menugaskan diri untuk memiliki identitas lokal yang sangat spesifik. Semenjak bergulir era reformasi, beberapa organisasi masyarakat tani telah mulai menampakkan diri. Beberapa di antaranya cukup radikal, namun terbentuk satu organisasi yang berperan sebagai basis untuk mengimplementasikan gerakan land reform secara luas. Poin kelima yaitu miskinnya ketersediaan data pertanahan dan
keagrarian, serta alokasi anggaran yang kecil. Data yang komprehensif merupakan kebutuhan yang pokok untuk merumuskan program dan reform secara nasional. Masalah agraria dapat didekati dari sisi kelembagaan. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu tata hubungan sosial antara seluruh pihak, baik individu maupun lembaga. Dalam konteks mikro, mempelajari bagaimana tata hubungan antara pemilik tanah, pengangkat, buruh, dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks makro, mempelajari bagaimana tata hubungan seluruh pihak yang mewakili kewenangan dalam aspek hukum. Keterbatasan anggaran merupakan satu alasan mengapa pemerintah Orde Baru tidak memiliki program dan reform yang biayanya besar dan hasilnya belum tampak. Bahkan sampai kabinet gotong royong dan reform belum pernah dijadikan agenda pemerintahan yang tegas, apalagi untuk menyisihkan dana anggaran secara khusus. Sekian. Oke, terima kasih Mbak. Silakan gantian. Ya, benar penyampaian dulu Mbak. Supaya kita tahu beda jalan pikirannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Tias, NIT 2231489, ingin menyampaikan poin dari materi 3 adalah pelaksanaan reform di Indonesia, analisa terhadap kondisi dan perkembangan berbagai faktor prasyarat pelaksanaan reform agraria. Poin yang pertama yaitu reform di Indonesia pernah diimplementasikan secara intensif dari tahun 1961 sampai 1965, namun sejarah itu tidak lagi diprogramkan secara terbuka. Masalah kekurangan tanah, garapan bagi petani di Jawa menjadi kendala utama dalam pelaksanaan land reform. Hambatan dalam pelaksanaan land reform termasuk lemahnya keinginan elit politik, kapasitas pemerintahan lokal, dan ketiadaan organisasi masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi. Poin kedua, diperlukan data pertanahan dan keagrariaan yang komprehensif untuk merumuskan program dan reform secara nasional. Metode penelitian yang bersifat induktif partisipatif dianggap lebih terbuka terhadap keragaman kondisi lapangan. Kelembagaan agraria juga dapat didekati dari sisi kelembagaan. Poin ketiga, pelaksanaan dan reform harus disertai dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria lainnya, seperti infrastruktur, usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan, teknologi, dan pasar. Dan reform yang terlepas dari konteks pembaruan agraria hanya akan menghasilkan anarki, konflik, penelantaran tanah, dan jual beli lahan yang bisa memperparah ketimpangan. Landasan reform sendiri di Indonesia adalah UPA nomor 5 tahun 1960 pasal 7 dan 17 untuk sumber peraturan pembatasan luas tanah maksimum, pasal 10 tentang larangan tanah absente, dan pasal 53 yang mengatur hak sementara atas pertanian. Poin keempat, dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001, pembaruan agraria mencakup proses penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk mencapai kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan reform adalah modifikasi persyaratan yang mempengaruhi sektor pertanian dan dapat mengikuti program seperti larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum, larangan tanah absente, redistribusi tanah, dan pengaturan bagi hasil. Poin kelima, kendala pelaksanaan dan reform di Indonesia meliputi kondisi yang sangat berat dalam kondisi ekonomi dan politik yang belum mempan. Setelah beberapa tahun menghadapi sebuah dimensi, permasalahan yang ditampung bahkan sudah ada semenjak dalam tatanan wacana ataupun tahap awal perencanaan. Oke ya, jadi jalan pikirannya berbeda ya. Pembahas lebih simpel, sementara narasumber lebih detail. Nah sekarang saya persilahkan pembahas untuk mengkritisi materi yang disampaikan oleh narasumber. Tentukan poinnya dulu supaya kita bisa fokus. Poin keberapa? Saya akan mengikuti poin Poin kedua, bentar ya, kita lihat. Poin kedua itu yang foto pertama ya. Foto kedua. Foto yang kedua ya. Ada 3 foto yang dikirim oleh narasumber. Poin kedua tentang pelaksanaan LR di Indonesia ya. Oke, silakan Mbak. Apanya yang mau dikritik?
penjelasannya masih kurang Pak. Saya itu membahas tentang kurangnya dari Indonesia yang belum berhasil dilaksanakan. Ya, land reform di Indonesia. Penjelasannya masih belum. Yang bagian mana yang belum? Sudah banyak itu. 15 halaman dia buat itu. Sudah seperti skripsi ya. Oke, saya bantu mengkritik, Mbak. Cara mengkritiknya. Coba Anda lihat bagaimana land reform di poin 2 itu dilaksanakan sesuai selera rejim. Land reform di Indonesia dilaksanakan sesuai selera rejim. Tiap rejim punya kemampuan memaknai land reform secara berbeda. Jokowi punya gaya memaknai land reform, SBY punya gaya memaknai land reform, Megawati punya gaya memaknai land reform, Gus Dur dan seterusnya. Ya. Apa kesulitannya? Kalau land reform diserahkan kepada rezim berarti selalu berubah. Oleh sebab itu persoalannya di mana? Persoalannya adalah ketidakmampuan kaum akademisi merumuskan land reform yang mampu menundukkan semua rezim. Kenapa saya bilang ketidakmampuan akademisi? Karena sesungguhnya kalau akademisi berkenan membuat naskah akademik tentang land reform nasional dan kemudian naskah akademik itu dituangkan dalam bentuk undang-undang land reform, maka itu kemudian menjadi lebih kuat untuk menekan semua rejim agar menerapkan land reform dengan pola yang sama. Mengapa itu penting? Agar kemudian level pelaksana di daerah tidak bingung. Setiap ganti presiden, ganti kebijakan land reformnya. Di poin yang disampaikan oleh Mbak Apriani, Mas Erli ya, jangan marah ya. Di poin yang disampaikan Mbak Apriani itu terbuka contoh ketika beliau mengatakan transmigrasi. Soeharto menerjemahkan land reform sebagai pelaksanaan transmigrasi. Dia penuhi ketentuan batas minimal 2 hektar itu dengan memberi tanah kepada kaum transmigran. Jadi itu kritiknya. Jadi silakan misalnya menanyakan kepada narasumber mengapa kemudian seolah-olah transmigrasi itu dianggap sah sebagai kebijakan yang mewakili land reform. Mengapa tidak ada perlawanan dari kaum akademisi dan kaum politisi untuk menunjukkan bahwa transmigrasi itu bukan land reform. Gitu ya. Kita persilakan narasumber menjawab. Mengapa transmigrasi dianggap sah sebagai wakil pelaksanaan land reform dan mengapa tidak ada perlawanan dari akademisi dan politisi untuk menunjukkan bahwa transmigrasi itu bukan land reform. Jadi poin 2 itu kata kuncinya yang menarik itu di transmigrasinya. Nanti materi transmigrasi kita bahas di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan sesudah UTS. Oke Mbak, silakan. Transmigrasi dianggap land reform kalau dilihat dari poin 2 itu karena land reform kan dalam pengertiannya pengenalan uang struktur pemasaran yang diberikan. Maka pemerintah sendiri melakukan transmigrasi dikarenakan banyaknya penjualan penduduk mungkin di daerah yang sudah terbilang untuk lahannya kurang dibandingkan dengan penduduk yang semakin bertambah, sehingga dilaksanakan transmigrasi yang dimana penduduknya ini disebarkan ke daerah yang tanahnya luas namun tetap mengikuti ketentuan batas minimum pemasarannya seperti dari poin kedua. Oke ya, itu jawaban dari narasumber. Nanti detailnya kita bahas sesudah UTS. Jadi kan materi kita itu, materi saya dengan Anda itu pertemuan kedua ini tentang land reform. Pertemuan berikutnya kalau nggak salah tentang reforma agraria, kemudian bicara tentang konflik agraria, baru nanti terakhir pertemuan keempat dengan saya bicara tentang transmigrasi. Kalau kemudian politisi dan akademisi tidak bersuara karena Anda paham bahwa di masa Soeharto kan masa represi ya. Kalau akademisi ngomong besoknya dia nggak ngajar lagi tuh.
Jadi kalau ada politisi yang kemudian mengkritisi, tentu besoknya dia tidak bisa mengajar. Itu dari segi represi. Dari segi yang lain, teknik manipulasinya adalah tindakan transmigrasi itu dianggap sebagai perwakilan atau mewakili land reform karena dipenuhi semua filosofinya. Ada batas tanah minimal, ada batas tanah maksimal. Kemudian ada orang yang diberi tanah. Tetapi ada aspek lain yang seringkali diabaikan. Misalnya, transmigrasi itu seringkali tidak diberikan kepada mereka atau orang-orang transmigran itu bukanlah hanya orang-orang yang tidak memiliki tanah, tetapi justru orang-orang yang memiliki tanah di Pulau Jawa. Kalau Anda perhatikan bagaimana waduk-waduk dibangun di Pulau Jawa, nanti Anda main ke Wonogiri, ada waduk Rijah Mungkur, saya sudah penelitian berkali-kali di sana. Ketika saya ngobrol dengan orang-orang agak tua begitu, agak sepuh, mereka bercerita bagaimana menderitanya mereka ketika harus berdol desa, karena kemudian desanya akan digenangi oleh air, dan dia bilang sebelum itu dijadikan waduk, dia sejahtera hidupnya. Tanahnya cukup untuk mensejahterakan dia. Jadi kan ada aspek yang dilanggar. Di satu sisi filosofi land reformnya dipenuhi, batas minimal, batas maksimal, tetapi di sisi lain ada orang yang tidak membutuhkan tapi dipaksa untuk membutuhkan yang 2 hektar itu. Sebagai bentuk kebijakan politik masa itu ya. Jadi itulah sebetulnya yang bisa kita pahami tentang bagaimana kemudian kita mengkritik transmigran sebagai sebuah kebijakan yang tidak 100% mewakili land reform, meskipun ada unsur pemerataan kepemilikan dari segi yang batas maksimum dan minimum gitu ya. Saya pikir begitu, kita tutup diskusi tentang materi 3 ya. Materi 3, aplaus buat mereka berdua, terima kasih, dan kita lanjutkan ke materi keempat. Terima kasih. Oke. Thank you. Yang narasumber belum sempat bertanya ya? Belum bertanya ke pembahas. Sorry, saya lupa. Oke, kita lanjut ke materi keempat. Sudah jam 10. Yang keempat siapa? Siapa narasumbernya? Siapa pembahas? Ya, silakan. Sudah diposting? Mbak Erika, Mbak. Oh. Abel itu yang mana? Oh, Mbak. Abel narasumber. Oh, Erika pembahas. Oke ya. Sudah diposting bahannya, silakan Mbak Abel. Panggilannya Abel. Oke, lebih keren. Ya, silakan. Langsung. Jadi saya akan membacakan materi 4. Poin pertama, dari pengertian land reform sendiri merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat kami, dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis, mental psikologis. Adapun tujuan mental psikologis yang meningkatkan kegiatan petani bagi petani penggarap dengan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah serta memperbaiki hubungan antara pemilik dan penggarap. Dan tujuan ekonomi yaitu memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memperbaiki produksi nasional khusus untuk sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan dan taraf kehidupan rakyat. Tujuan politis yaitu mengakhiri sistematis tanah dan pemilikan tanah yang luas serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat berupa tanah agar adil dan merata. Poin 2, reforma agraria merupakan salah satu solusi penting dalam menghadapi masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan dan ketahanan pangan serta pembangunan pedesaan di seluruh dunia. Berbagai negara secara beragam mereka mengimplementasikan program pembaruannya sesuai struktur dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang dianutnya. Namun terdapat kesamaan pandang
dalam meletakkan konsep dasar pembangunannya, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kegiatan reforma agraria terdapat persiapan dan langkah yang ditempuh dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Poin ketiga, kunci keberhasilan pengalaman berbagai negara dalam melaksanakan reform. Yang pertama, yaitu komitmen yang kuat dari pemerintah dipimpin langsung oleh pemimpin tertinggi negara tersebut. Yang kedua, tersedia data dan informasi yang lengkap. Yang ketiga, didukung oleh parlemen. Keempat, didukung angkatan bersenjata. Kelima, partisipasi semua stakeholder. Dan keenam, dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Poin keempat, pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa akses reforma merupakan suatu keharusan agar terjadi kesinambungan manfaat yang diterima oleh subjek reforma agraria dalam mengelola tanahnya. Poin 5, pelaksanaan reforma agraria bertahap sampai terwujudnya restrukturasi politik, sosial, dan ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria senantiasa diikuti dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Oke. Berikutnya pembahas, silakan. Awas HP-nya jatuh. Silakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi 4 yang berjudul reforma agraria di era globalisasi. Poin pertama yaitu permasalahan tekanan masa kolonial. Pertama, masalah pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang tidak proporsional. Yang kedua, kebutuhan lahan yang terus meningkat karena jumlah penduduk semakin banyak. Yang ketiga, terdapat dualisme hukum. Dan yang keempat, belum adanya kepastian harga. Poin kedua yaitu tentang lingkup reforma agraria, yaitu larangan menguasai tanah pertanian, larangan memberikan tanah secara absentif, lalu pengaturan kembali bagi hasil tanah pertanian. Dan ketiga, land reform secara garis besar, yaitu radical land reform, land restitution, land colonization, dan market-based land reform. Yang keempat yaitu keberhasilan land reform atau kunci, didukung oleh parlemen, partisipasi semua stakeholder, didukung angkatan bersenjata, dan tersedia data dan informasi lengkap. Yang kelima, ketidakberhasilan land reform yaitu pertentangan ideologi, tidak ada komitmen kuat dari pemerintah, dan tidak dipersiapkan secara matang. Oke, sekarang silakan kritik yang disampaikan oleh narasumber, Mbak. Poin berapa yang mau dikritik? Poin pertama, oke. Apa kritiknya poin pertama? Beberapa program ketahanan pangan dan produksi hasil tani telah menguntungkan para distributor atau pemodal. Langkah saudara untuk memberikan hak layak bagi para petani sebagai pemasok. Itu hubungannya dengan poin 1 di mana? Yang Anda sampaikan dengan poin 1 hubungannya di mana? Poin satunya Mbak Abil. Benar kan? Oh. Kan Anda kritik poin 1 tuh. Terus kemudian Anda bertanya tentang pemodal kuat kira-kira gitu ya. Terus hubungannya dengan poin 1 apa? Apa hubungan pertanyaan Anda dengan poin 1? Tujuan ekonomi. Oh, tujuan ekonominya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan direspon Mbak Abel. Jadi, yang dikritisi tujuan ekonomi ya. Oke. Ya. Nggak usah, langsung aja direspon. Tujuan ekonomi untuk memperbaiki berbagai keadaan sosial, terutama petani. Tadi kan pertanyaannya apa tadi? Pemodal kuat.
modal kuat ya, langkah yang layak bagi para petani ya, untuk memberikan hak layak bagi para petani sebagai penggerak dalam program ketahanan pangan dan produksi hasil tani membutuhkan upaya multi stakeholder yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan organisasi petani. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Oke, sekarang saya pertajam pertanyaan pembahas. Pembahas kan bicara tentang pemodal kuat. Tadi ada pintu masuk bahwa land reform itu melibatkan multi pihak, termasuk swasta. Ketika swasta masuk dalam konsep land reform, maka kemudian muncul konsep pemodal kuat. Anda pernah dengar istilah food estate ya? Food estate itu perusahaan besar, buka lahan, kemudian bercocok tanam di situ, panen, hasilnya buat perusahaan. Pertanyaan menariknya adalah apakah food estate itu bagian dari land reform secara konseptual? Kita tidak sedang bicara politik ya, kita sedang bicara konsep. Apakah food estate itu bagian dari kebijakan land reform? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Menurut saya, real estate ya Pak. Food estate. Itu bagian dari kegiatan land reform oleh Menteri Pertahanan ya Pak. Dan kenapa saya setuju itu adalah program land reform, karena pada program tersebut kan tanahnya digunakan untuk menanam singkong ya Pak, beribu-ribu hektar, dan ujung-ujungnya pun memang tujuannya pada dasarnya dibuat food estate untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu sih Pak. Ya. Saya setuju. Ya, kemudian ingat ya, kita tidak sedang bicara politik ya, tapi kan food estate itu fenomena ya, fenomena reforma agraria. Pertanyaan menariknya adalah ketika food estate itu panen, uangnya digunakan oleh siapa? Siapa yang mendapat hasil dari panennya food estate? Perusahaan. Jika itu perusahaan, pertanyaan berikutnya adalah apakah itu kontekstual dengan diskusi kita tentang land reform? Siapa yang bilang tidak, siapa yang bilang iya? Audiens, saya ingin tahu. Jangan masukkan ke politik ya. Ini kita sedang bicara land reform. Food estate itu bagian dari land reform atau bukan? Siapa yang bilang iya bagian dari land reform? Siapa yang bilang bukan bagian dari land reform? Oh, nggak berani. Saya masukkan YouTube. Ingat, kita kan harus netral ya, di kampus kita netral, tapi kan kita member akademik ya. Member akademik itu bebas bersuara. Yang penting yang disampaikan itu keilmuan, bukan politik. Kita tidak sedang berpihak pada paslon tertentu ya. Kita sedang mengkritisi fenomena lapangan. Bahwa ada food estate. Kan bandingkan dengan land reform. Kalau land reform itu ada tanah luas, tanah itu dibagikan kepada masyarakat yang tidak punya tanah. Kemudian mereka yang tidak punya tanah menggarap tanah itu, kemudian hasil panennya untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Itu land reform. Bandingkan dengan food estate. Sebidang tanah dibuka perusahaan, dipanen, hasilnya keuntungannya untuk perusahaan yang bersangkutan. Siapa di antara Anda yang berani bilang food estate bukan land reform? Belum berani. Siapa di antara Anda yang berani bilang adalah food estate adalah bagian dari land reform? Nggak berani juga. Oke ya, nggak boleh dipaksa. Kalau berani silakan, nggak berani nggak apa-apa juga. Jadi kalau gitu catat komitmen saya, penjelasan saya bahwa food estate bukan bagian dari land reform. Karena ruh land reform itu adalah redistribusi tanah. Bukan sekedar menggarap tanah, bukan sekedar memanfaatkan tanah, tapi redistribusi. Dalam konsep food estate tidak ada redistribusi tanah. Tidak ada tanah yang dibagikan kepada masyarakat. Ya, soal kemudian itu kebijakan yang diunggulkan silakan kita hormati ya. Tapi secara ilmu, secara konsep, food estate bukanlah bagian dari land reform. Gitu ya? Oke.
Begitu narasumber dan pembahas. Sekarang gantian narasumber mengkritisi pembahas. Yang tadi materi sebelumnya saya lupa itu sudah saya bubarkan. Ternyata oh iya, narasumbernya belum mengkritik pembahas. Silakan Mbak kritik pembahasnya. Materi yang keberapa? Kemudian kita fokus di mana kritik. Saya ingin membahas poin 4. Poin berapa? Poin 4 yang ada 4. Erika, poin 4. Ada Apanya? uji keberhasilan ya. Ya. Oke, apa kritiknya Mbak? Di situ hanya tertulis bagi-bagi saja, tapi saya ingin Penjelasan. penjelasan kayak siapa saja sih stakeholder yang berperan penting dalam uji keberhasilan reform, dan dari keempat poin tersebut apakah akan reform akan berjalan lancar atau berhasil? Oke. Gitu, Pak. Oke. Jadi penjelasan poin 4 ya. Silakan. Ayo kita dengarkan stakeholder yang berperan penting dalam keberhasilan dan reform. Silakan Mbak. Mengapa parlemen, kemudian mengapa angkatan bersenjata dan lain-lain. Silakan. Jadi langkah reform adalah program yang kompleks dan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Ya. Dan stakeholder itu bisa berupa pemerintah, masyarakat yang membutuhkan, dan juga pemilik tanah. Ya. Dan swasta ya termasuk ya. Ya, Oke. dan swasta. Oke, terus. Keberhasilan reform akan membawa dampak yang positif bagi petani, masyarakat, dan pembangunan nasional. Mengapa parlemen penting? Ada poin parlemen. Mengapa parlemen penting? Karena ini tuh ada 4 poin keberhasilan dan reform didukung parlemen, partisipasi semua stakeholder, didukung angkatan bersenjata, tersedia data. Pertanyaannya, mengapa parlemen penting? Mengapa parlemen penting untuk keberhasilan dan reform? Karena ikut berpartisipasi Ya. dalam keberhasilan. Apanya yang menjadikan mereka penting dalam berpartisipasi? Peran apanya? Atau bagaimana cara parlemen berpartisipasi? Kira-kira gitulah pertanyaannya. Parlemen bertugas sebagai meloloskan program atau kebijakan reform. Ya, jadi bicara tentang kebijakan pemerintah ya. Parlemen itu kan bisa dua kemungkinan ya, pro pemerintah atau oposisi terhadap pemerintah. Maka kemudian kedua pihak itu yang baik yang pro maupun yang oposisi harus dirangkul agar kemudian mendukung program dan reform. Kalau mereka tidak mendukung, maka kebijakan tidak bisa diluncurkan. Kemudian, mengapa angkatan bersenjata penting? Itu kan didukung angkatan bersenjata. Mengapa angkatan bersenjata penting? Angkatan bersenjata yaitu bertugas untuk mengawal keberhasilan reform. Mengawal keberhasilan atau menjamin keberhasilan? Menjamin ya, mengusahakan agar land reform berhasil. Tentu tidak dari aspek represinya, tapi aspek dari fasilitasi. Angkatan bersenjata itu di era modern bukan menjadi instrumen represi, tapi instrumen fasilitasi. Contoh, misalnya ada buku panduan penerapan land reform. Land reform dilaksanakan di ujung hutan sana, maka kemudian TNI bisa datang ke sana karena punya kemampuan fisik yang hebat, bisa datang membagikan buku tersebut. Jadi sebagai instrumen fasilitasi, bukan instrumen represi. Oke, ada lagi yang lain narasumber yang mau ditanyakan yang poin berikut? Partisipasi semua stakeholder dan data, ya? Cukup ya? Oke, saya pikir cukup. Aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Terakhir, materi kelima. Sekarang jam 10 seperempat. Jam 11 selesai ya. Pertanyaan.
Dari yang 10 yang nggak masuk siapa? Oh, ada penggantinya nggak? Komkes mana Komkes? Mana komisaris kelas B? Ya, Komkes gantikan yang nggak masuk. Ya, iyalah kan pejabat harus gitu. Kalau rakyat nggak masuk, pejabat tanggung jawab. Yang nggak masuk itu narasumber atau pembahas? Narasumber. Oh, berarti Komkes narasumber. Silakan cari. Mohon bersabar ya, karena ini darurat. Narasumbernya tidak hadir. Minggu depan juga gitu, kalau misalnya narasumber tidak hadir, wakil Komkes. Pokoknya pejabat kelas, Komkes, wakil Komkes, bendahara, sekretaris. Harus siap. Yang materi 5 aja. Materi 5 ada 2 halaman. Berapa dipoto? Sudah dipoto Mbak? Sudah. Oh, panggilannya Fadila. Oh, Fadila. Nggak ada angin. Materi pembahas sudah masuk ya. Yang belum materi narasumber. Bisa? Bisa. Oh. Oke. Oke ya, materi pembahas dan materi narasumber sudah masuk. Silakan semua peserta untuk mengamati. Kita dengarkan penjelasan dari narasumber ya. Ingat, ini narasumber dadakan ya, jadi kalau salah-salah sedikit harap dimaklumi. Silakan Komkes. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Berat Sudan Waja, NIP 22314102. Untuk materi kelima ini, poin yang pertama yaitu pengelolaan sumber agraria dan menghadirkan sistem ekonomi perkebunan di Indonesia dalam proses transformasi agraria. Dan kemudian poin yang kedua, gagasan utama dari reforma agraria adalah pembangunan pedesaan di Indonesia. Kemudian poin ketiga, reforma agraria adalah konsep ekonomi politik bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria oleh pemerintah melalui program penataan ulang sumber agraria. Kemudian poin yang keempat, struktur agraria kolonial telah melahirkan dominasi dan hierarki dalam segala bidang politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian poin terakhir, perwujudan reforma agraria antara kembali ke cita-cita proklamasi 1945. Reforma agraria adalah program utama dari pemerintah, kemudian membuka kembali ruang partisipasi masyarakat perkebunan dalam pengelolaan sumber agraria, dan yang terakhir melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan institusi lain. Sekian, terima kasih. Oke, gantian membahas. Baik. Yang pertama, tujuan reformasi agraria adalah untuk melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil, terutama di wilayah perkebunan di Jember dari tahun 1940-an hingga 1970-an. Nomor 2, reformasi agraria bukan hanya tentang perubahan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, budaya, kelembagaan, lingkungan, dan kemanusiaan. Nomor 3, penataan ulang sumber-sumber agraria melibatkan transformasi semua aspek kehidupan, termasuk upaya peningkatan produksi dan pembebasan
terdapat banyak faktor penghambat yang menghalangi upaya tersebut. Diperlukan langkah nomor 5, diperlukan langkah serius termasuk kembali ke cita-cita Proklamasi 1945, membuat reformasi agraria sebagai program utama pemerintah, membuka ruang partisipasi masyarakat perkebunan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan membentuk institusi yang mengkoordinasikan semua aspek agraria. Oke, kita paham ya. Kemudian silakan Mbak kritisi materi yang disampaikan narasumber. Poin berapa? Nggak ada nomornya ya? Narasumbernya curang, nggak dikasih nomor. Kira-kira aja Mbak, dihitung sendiri nomornya itu. Kira-kira. Mungkin yang pertama Pak, Yang pertama yang... Pengelolaan sumber agraria Oh, iya. dan menghadirkan sistem ekonomi perkebunan. Oke. Ya, Kemudian sampai ke reformasi agraria. Mungkin dari saya maksudnya ini sistem ekonomi, dia menghadirkan sistem ekonomi perkebunan seperti apa dalam pengelolaan sumber agraria. oke, sistem ekonomi perkebunan ya. Oke. Silakan Mas, apa itu sistem ekonomi perkebunan? Apakah sistem ekonomi perkebunan kemudian bisa mendukung land reform? Jangan-jangan sistem ekonomi perkebunan justru bertentangan dengan land reform. Silakan. Ya, menanggapi pertanyaan dari Mbak Fadila terkait pengelolaan sumber agraria dan pengertian sistem ekonomi perkebunan di Indonesia. Mungkin dari sistem ekonomi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam transformasi agraria perlu diperlukan suatu sistem untuk melakukan pembangunan dari sektor perkebunan. Kemudian struktur dari sistem tersebut dapat berjalan yang dimana dahulu sistem struktur agraria tersebut melalui kolonial. Jadi kemungkinan dari saya sistem ekonomi perkebunan ini dapat mendominasi sektor pertanian atau perkebunan untuk menciptakan keadilan atau ketahanan kedaulatan pangan di Indonesia, sehingga proses transformasi agraria tersebut bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada. Oke ya, jadi pembahas ingin kita berkonsentrasi memahami sistem ekonomi perkebunan. Kalau Anda mendengar kata sistem ekonomi perkebunan, Anda harus ingat bahwa setiap sistem ekonomi orientasinya pada keuntungan. Oleh sebab itu, ketika Anda bicara tentang sistem ekonomi perkebunan, berarti keuntungan yang diperoleh oleh pihak perkebunan. Dan kalau Anda mendengar kata pihak perkebunan, ada dua pihak, yaitu perkebunan swasta dan perkebunan negara. Anda pernah dengar PTPN sekian itu berarti negara. Ada juga swasta, perkebunan X, perkebunan Y, dan seterusnya. Jadi kalau Anda bicara tentang sistem ekonomi perkebunan, itu bicara tentang bagaimana perusahaan perkebunan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kemudian ada konsep transformasi. Transformasi itu konsep mengalihkan, merubah, memperbaiki. Kalau dalam bahasa sosiologi kita sering menggunakan istilah menjinakkan sistem ekonomi perkebunan yang hanya berorientasi pada ekonomi menjadi sistem ekonomi perkebunan yang punya perhatian pada sosial. Maka kemudian kita kenal konsep corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu ada dua cara. Cara pertama membagikan keuntungan, cara kedua memperhatikan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konsep transformasi sistem ekonomi perkebunan menjadi sistem ekonomi yang lebih jinak, maka ada kebijakan menarik dari beberapa kantor pertanahan yang sebetulnya itu juga kebijakan BPN, yaitu bila ada perpanjangan, bila ada permohonan perpanjangan HGU, maka 20% dari wilayah HGU itu
akan dilepaskan kepada masyarakat yang diperpanjang hanya 80%. Kalau Anda tertarik dengan materi ini bisa diambil sebagai skripsi ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana yang 20% HGU yang tidak kemudian diperpanjang itu diserahkan kepada masyarakat dan bagaimana itu kemudian memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat. Itu adalah cara menjinakkan sistem ekonomi perkebunan agar lebih peduli pada masyarakat sekitar dan sekaligus sebagai instrumen peredam konflik. Karena Anda paham bahwa seringkali terjadi konflik agraria di area perkebunan. Ya. Itulah kira-kira materi yang ingin diminta dibahas oleh pembahas. Jadi kita sampai di situ ya. Sekarang kita gantian. Sekarang narasumber silakan kritik pembahas, kemudian nanti bisa kita diskusikan. Mungkin Poin saya akan memilih poin yang ketiga. Poin ketiga. Oke. Apanya yang mau dikritik? Dalam poin ketiga ini Anda mengatakan bahwa penataan ulang ya. Namun di sisi lain ini ada upaya peningkatan produksi. Pertanyaan saya, bagaimana penataan ulang dapat dilaksanakan jika produktivitas masih mendominatif, masih berjalan, dominasinya masih berjalan? Dominasi siapa, Mas? Dominasi dari, kalau bicara dominasi harus jelas dari mana dominasinya atau apa bentuk dominasi. dominasi dari kebebasan masyarakat ini. Ya, apa dominasi dalam hal apa? Dominasi kekuasaan berarti masyarakat tidak berkuasa atas tanahnya. Dominasi ekonomi, masyarakat tidak berdaya untuk mempunyai daya belinya lemah. Dominasi apa? Dalam dominasi upaya peningkatan produksi Dominasi. dari sektor ekonomi. Dominasi dalam upaya peningkatan produksi. Siapa yang mendominasi produksi? Kalau Anda bilang yang mendominasi produksi petani, berarti kan tidak ada konflik di situ ya. Tapi kalau Anda bilang yang mendominasi adalah perusahaan perkebunan, itu berarti Anda terjebak pada konsep bahwa ini yang harus hati-hati. Ada pemikiran keliru di kalangan para pengusaha bahwa kalau bicara tentang efektivitas dan efisiensi tanah, maka harus diserahkan pada perusahaan. Dengan alasan perusahaan akan lebih efisien dibandingkan dengan para petani. Ya. Itu keliru, karena sesungguhnya bicara tentang produktivitas, bicara tentang efisiensi dan efektivitas lahan, itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Itu sama kelirunya ketika ada pandangan bahwa hutan yang dikuasai negara akan lebih baik, lebih konservatif, lebih tertata, lebih terjaga daripada hutan yang dikuasai rakyat. Pemikiran keliru itu sudah saya bantah di buku saya Tanah Hutan Rakyat itu, bahwa tanah yang dihutankan, yang dimiliki masyarakat itu ternyata juga punya produktivitas yang bahkan lebih unggul daripada tanah yang dikuasai oleh pihak perusahaan kehutanan. Jadi kalau bicara dominasi apanya? Kalau yang Anda maksud dominasi petani, nggak ada persoalan gitu. Apanya? Jadi bikin pertanyaan juga kan hati-hati ya. Jangan sampai pertanyaannya itu tidak ada unsur pertanyaan di dalamnya. Apa yang ingin Anda tanyakan dari poin 3? Mungkin bagaimana penataan ulang dapat dilaksanakan jika produktivitas yang mendominasi pada perusahaan masih berjalan? Yang ditata ulang itu tanah perusahaan atau tanah petani? Nah, kalau yang ditata ulang tanah petani, kenapa Anda tanya produktivitas perusahaan? Hati-hati ya, jadi nggak nyambung. Saya ajari cara bertanyanya ya, lihat poin 3. Ingat rumusnya, tidak ada pendapat yang selalu benar, selalu ada potensi kesalahan pada setiap pendapat. Penataan ulang sumber-sumber agraria melibatkan transformasi semua aspek. Itu garis bawahi dulu. Penataan ulang sumber-sumber agraria melibatkan transformasi semua aspek. Pertanyaannya, seberapa besar cakupan aspek yang dimaksud? Aspek apa saja yang bisa dilibatkan dalam rangka transformasi, ya, dalam penataan ulang sumber-sumber agraria. Begitu, ya. Itu kan juga menarik. Ya, silakan Mbak, aspek apa saja yang mendukung transformasi?
dalam rangka penataan ulang sumber-sumber agraria. Kemudian jelaskan ya, aspek A, alasannya apa, aspek B, alasannya apa. Kenapa dia perlu atau diperlukan dalam transformasi. Aspek yang diperlukan dalam transformasi, salah satunya mungkin Pak, sosial politik. Oke, sosial politik, terus apa lagi? Kita inventarisir dulu, sosial politik, terus Sosial politik, ekonomi, oke, terus ada budaya juga, oke, terus yang terakhir apa? lingkungan. Oke, ya, sekarang jelaskan. Baik, aspek yang pertama dari sosial politik melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan dinamika politik, termasuk pemberdayaan masyarakat dan partisipasi politik yang lebih luas. Apa kontribusi aspek sosial politik dalam rangka transformasi sumber-sumber agraria? Sumber-sumber agraria itu ditransformasi penataannya. Sebelumnya dikuasai pihak tertentu, sekarang dialihkan ke pihak tertentu. Pertanyaannya, apa kontribusi aspek politik, sosial politik? Kontribusinya adalah aspek sosial politik itu mendorong, mempengaruhi, mengarahkan kebijakan negara. Ya, Anda paham bahwa kebijakan negara itu kan politik. Tetapi ketika bicara politik, politik itu basisnya sosial, maka orang menyebutnya sosial politik. Nah, sosial politik itu mempengaruhi kebijakan negara. Presiden tidak akan mengambil kebijakan yang akan ditentang banyak orang. Presiden akan mengambil kebijakan yang minimal didukung oleh lebih dari separuh warga negara. Ya, itu aspek sosial politik. Berikutnya aspek apa tadi? Ekonomi ya. Nah, apa kontribusi aspek ekonomi untuk mendukung transformasi? Mungkin meningkatkan distribusi kekayaan penduduk rata. Ya, oke. Jadi aspek ekonomi itu berkontribusi dalam menata sumber-sumber agraria agar semakin banyak pihak yang menikmati kesejahteraan, menikmati peningkatan pendapatan. Berikutnya aspek apa? Budaya. Budaya, Apa kontribusinya? dari budaya mungkin bisa membuat pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mendukung nilai-nilai baru yang sesuai dengan transformasi yang diinginkan. Ya, berarti etos kerja. Etos kerja masyarakat dirubah, diperbaiki, ditransformasi dari etos kerja yang lemah menjadi etos kerja yang kuat. Ya. Terakhir, aspek apa tadi? Aspek Lingkungan. lingkungan. Oke, apa kontribusinya? Lebih memperhatikan dampak transformasi terhadap lingkungan dan menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, saya pikir betul ya. Oke, saya pikir cukup. Aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Naskahnya, Mbak. Naskah. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini sekarang baru jam 10:30. Berarti 5 materi selesai dalam sekian jam ya. Ada pertanyaan sebelum kita bubar? Silahkan. Ada yang punya catatan khusus ketika tadi kita diskusi materi 1, 2, 3, 4, 5. Siapa di antara Anda yang punya catatan kemudian ingin mempresentasikan catatannya, silahkan. Ada? Siapa yang ingin mempresentasikan catatan dari materi 1, 2, 3, 4, 5 untuk pelajaran kita semua? Ada? Komkes sudah maju. Wakil Komkes mana? Saya tuh paling seneng ngerjain 4 orang. Komkes, Wakil Komkes, Sekretaris Bendahara. Wakil Komkes mana? Wakil Komkes ya? Ya Mas, silakan buat kesimpulan Mas. Pakai ini, biar lebih keren. Kita dengarkan kesimpulan dari Wakil Komkes ya. Sini Mas. Nanti setiap pertemuan ada kesimpulan ya. Jadi bagi yang bukan pejabat bisa disiapkan catatannya.
Bagi yang pejabat siap-siap, karena kalau rakyat tidak bisa berpendapat, pejabat wajib berpendapat. Silakan Mas, Wakil Komkes. Baik, kesimpulan dari kelima materi yaitu tidak mengenai awal mula dari land reform. Jadi yang saya bisa tangkap yaitu tadi tujuan dari land reform itu tidak, contohnya salah satu yaitu untuk mensejahterakan petani-petani yang ada di Indonesia dengan menyediakan lahan. Dan juga pada materi 1 dijelaskan bahwa alur perkembangan dari reforma agraria dan reform dari awal kemerdekaan sampai awal mulai terciptanya itu pada tahun 1960, lalu berkembang setiap pada masa pimpinan masing-masing. Pada rapat KMI juga sempat dibahas tentang land reform. Namun pada saat awal perkembangan reforma agraria masih sempat gagal karena awal mulai Indonesia merdeka masih banyak kepentingan yang belum terselesaikan. Jadi reforma agraria masih dikesampingkan pada awal kemerdekaan Indonesia. Oke, jangan lupa kemudian di masa Soeharto land reform dimaknai sebagai transmigrasi. Ya. Saya pikir demikian, aplaus buat Wakil Komkes, terima kasih. Karena ada yang bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita akhiri kelas. Terima kasih. Jadi seperti ini nanti suasana perkuliahannya. Mohon dipersiapkan supaya kemudian kegiatan menjadi lancar. Kan kalau di jadwal itu jam 8.30 sampai 11.30, tapi ternyata setelah jam 10.30 sudah selesai. Saya pikir demikian ya. Kita akhiri, mohon maaf ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Ini KPS ya. Oke, terima kasih ya.